Pada awal video, kita akan diperlihatkan dengan sekelompok pencuri profesional yang sedang melakukan rencana perampokan. Tetapi rencana itu sudah diketahui oleh pihak polisi, dan di saat para pencuri itu beraksi, polisi pun mencoba mengepung para penjahat tersebut. Pertempuran pun tak terindahkan antara pihak polisi dan perampok. Tetapi karena para pencuri itu yang tidak sama dengan pencuri kotak amal yang ada di masjid, yang tak punya akhlak, apalagi tata krama, bangsat, para komplotan pencuri itu pun bisa meloloskan diri dari kepungan. Inspektur Louis yang menjadi polisi senior yang diperankan oleh saudara saya, yaitu Andy Lau, ingin mengungkap kasus ini dan ingin menghukum para komplotan pencuri. Karena kesulitan untuk mengetahui identitas para penjahat yang memakai topeng, Inspektur Louis pun memerintahkan anak buahnya untuk mencari identitas para pelaku. Di ruang kerja, Inspektur Louis sedang berbicara dengan seorang laki-laki, di mana kita akan tahu siapakah sosok laki-laki tersebut di akhir film. Inspektur Louis menanyakan siapakah dalang dari perampokan yang terjadi baru-baru ini, dengan jaminan selamat dunia akhirat. Di selang pembicaraannya, ada wanita yang riwah atau ribuh merekam pembicaraan Inspektur Louis dengan laki-laki itu. Nampak Inspektur Louis dan anak buahnya datang ke tempat TKP di mana ada salah satu mobil yang terbakar dan mengidentifikasi atau melihat korban yang sudah terbujur kaku tidak jauh dari mobil. Scene kembali lagi ke kantor polisi di mana anak buah dari Inspektur Louis menunjukkan format para pelaku kriminal. Terlihat para komplotan penjahat sedang berkumpul di salah satu komplek warga. Inspektur Louis pun datang dan di saat akan masuk, duar, ada bom yang sudah dipasang oleh para penjahat itu. Tembak-menembak pun terjadi, dan di saat Inspektur Louis akan menangkap salah satu pelaku, gedung pun tiba-tiba ikut meledak juga, dan mereka pun terjatuh dari gedung itu. Cerita akan pindah di mana Inspektur Louis dan kawan-kawan sedang mengikuti para komplotan penjahat yang akan beraksi, dan terlihat juga laki-laki yang bersama Inspektur Louis tadi sedang berantem atau cekcok dengan pacarnya. Kejar-kejaran antara mereka pun terjadi. Inspektur Louis pun ditembaki oleh pelaku. Karena tidak bodohnya, Inspektur Louis pun meminta untuk melacak para pelaku lewat CCTV. Karena Inspektur Louis kehilangan jejak. Polisi yang melakukan penyamaran dan ikut di dalam mobil pelaku konangan atau ketahuan oleh para pelaku, dan polisi tersebut dikejar-kejar akan dibunuh. Tapi sayang, saat akan menyembunyikan anaknya, pelaku penjahat pun tiba. Inspektur Louis yang datang terlambat, baru saja datang, menemukan polisi itu sudah terbunuh dengan sadis dan anaknya pun mati. Adegan pun berpindah yang melihatkan laki-laki yang bersama pacarnya, yang wanita ingin mengakhiri hubungannya karena tak tahan lagi dengan pacarnya yang ikut dalam kasus kriminal, padahal wanita itu sedang mengandung. Inspektur Louis yang datang ke kantor mendapatkan surat yang di dalamnya adalah hasil DNA darah para pelaku pembunuhan. Laki-laki yang tadi berbincang dengan Inspektur Louis kini memberikan informasi tentang para penjahat, dan terungkap sudah bahwa laki-laki itu adalah mata-mata polisi yang ditugaskan. Bahasa yang lebih simpelnya, dia adalah intel polisi. Karena akan ada pekerjaan besar, makanya dia ditelepon oleh komplotan penjahat. Setelah mendapatkan info itu, Inspektur Louis pun mengadakan rapat tertutup dan sesingkat-singkatnya. Persiapan pun dimulai. Para komplotan perampok itu mempersiapkan semua senjatanya, termasuk mobil tank ataupun pesawat tempur. Ya nggak segitunya juga bang, cuma ya M4, AKM, granat dan lainnya. Begitupun Inspektur Louis yang setelah rapat langsung bergerak menuju lokasi yang sudah diketahui. Saat mobil yang berisi uang melintas di jalanan, ya di jalan lah,
masa di atas. Mobil itu pun dihadang oleh para perampok dan ditembakilah mobil itu. Dan awal pertempuran pun dari film ini dimulai. Merasa ada pengkhianat di kelompoknya, dari penjahat itu pun menanyakan pada anak buahnya. Ya, di saat belum selesai bicara, mobil para pelaku itu pun diseruduk bak banteng kejar kelinci. Gak nyambung maksat. Mobil itu pun berguling-guling. Tembakan dari Inspektur Louis pun menghujani mereka. Bos dari para pelaku kalang kabut dan memberikan satu persatu senjatanya kepada anak buahnya. Polisi yang baru datang menembaki para penjahat itu. Intel yang ikut di dalam mobil penjahat merampas handphone dari wanita yang ada di salah satu mobil yang ada di jalan dan menyuruh wanita itu keluar agar Intel itu bisa bersembunyi di mobil tersebut. Salah satu dari komplotan para perampok memasang beberapa bahan peledak yang dipasang di mobil yang terparkir. Bom satu persatu pun diledakkan oleh bosnya. Inspektur Louis yang melihat mencoba menyelamatkan seorang perempuan yang terjebak di salah satu mobil. Karena keuntungan dari Louis yang menjadi tokoh utama, seakan-akan keberuntungan berpihak pada Inspektur Louis, dan wanita itu selamat pas dengan penyelamatan, dan mobil itu pun meledak tanpa aturan. Inspektur Louis yang berniat untuk menghabisi semua dari para pelaku mendapatkan telepon dari Intel yang bersembunyi di mobil, meminta agar dirinya tidak mati ataupun selamat karena pacarnya yang sedang hamil, dan dia ingin menjadi ayah dari anak itu agar anaknya tidak menjadi seorang yatim piatu. Inspektur Louis yang semakin membabi buta karena temannya tertembak menembaki semua para perampok itu. Bos perampok yang selamat meminta anak buahnya untuk masuk ke dalam bis karena masih ada yang hidup dari anak buahnya, termasuk Intel polisi. Karena tidak tahunya Inspektur Louis menelpon Intel tersebut, padahal dia ada di dalam bis bersama bos para pelaku. Bos dari pelaku itu pun mendengar, dan saat akan menghabisi Intel itu, bos perampok itu ditembak dari belakang oleh salah satu anak buahnya yang ingin menyerahkan diri, tapi ditembak oleh Inspektur Louis yang sudah marah. Intel itu pun lari karena mobil yang sudah disiapkan untuknya. Naasnya, beliau tertabrak oleh bis yang sedang melintas, dan penyesalan dari pacarnya setelah melihat surat bahwa orang yang dianggapnya ikut dalam perampokan tersebut adalah seorang polisi yang dikirim. Penyesalan pun tidak dihindarkan. Film pun berakhir. Pesan yang bisa dipetik dari film ini adalah berakit-rakit dahulu, berenang-renang pasti tenggelam juga. Jangan sia-siakan pasanganmu selagi masih punya uang, dan tinggalkan pasanganmu jika janda tetangga yang lebih menggoda. Hahaha. Salam kamar kos.